Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irzan Madiu. Saya dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Hukum. Ingin memberikan jawaban tugas dari Bapak Jalaluddin SHMH sebagai dosen pengampu di Prodi Ilmu Hukum di MK Tindak Pidana Cyber. Baik, saya akan melanjutkan jawaban tersebut, yang mana saya rangkum dengan mengambil tindak pidana cyber dalam transaksi elektronik. Tindak pidana cyber dalam transaksi elektronik merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama melalui transaksi elektronik yang berbasis internet. Kejahatan ini sering terjadi di sektor e-commerce, perbankan online, dan platform digital lainnya. Berikut adalah penjelasan lengkap. Pengertian tindak pidana cyber transaksi elektronik. Tindak pidana ini mencakup segala bentuk pelanggaran hukum yang terjadi dalam transaksi elektronik. Kejahatan ini biasanya melibatkan penipuan, manipulasi data, atau akses ilegal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau merugikan pihak lain. Contoh tindak pidana cyber dalam transaksi elektronik: penipuan online fraud. Pelaku menawarkan barang atau jasa melalui platform online, namun setelah menerima pembayaran, mereka tidak mengirimkan barang atau jasa tersebut. Contohnya begini: korban membeli barang di marketplace palsu, tetapi barang tidak pernah dikirim. Kemudian ada phishing dalam transaksi. Pelaku mengirim tautan atau email palsu yang mengarahkan korban untuk ke situs web tiruan. Tujuannya untuk mencuri data login, PIN, atau informasi kartu kredit korban. Kemudian ada scamming kartu kredit, yang mana pelaku menggunakan alat atau malware untuk mencuri data kartu kredit pengguna selama transaksi online. Kemudian ada pembobolan rekening bank online. Pelaku mendapatkan akses ilegal ke akun perbankan online korban dengan cara meretas sistem keamanan atau menggunakan data yang telah dicuri daripada korban. Kemudian ada penipuan cryptocurrency, yang mana transaksi palsu atau investasi bodong dalam aset kripto seperti Bitcoin sering menjadi modus baru dalam kejahatan cyber. Kemudian ada namanya modus dari operandi yang dilakukan tindak pidana cyber, yang mana pertama manipulasi data elektronik, mengubah data transaksi untuk keuntungan pribadi. Kemudian akses ilegal seperti hack, menggunakan malware atau teknik peretasan untuk mencuri informasi sensitif. Kemudian ada penggunaan identitas palsu, membuat akun palsu untuk melakukan transaksi penipuan yang ditujuankan untuk korban. Kemudian ada social engineering, yang mana memanipulasi korban agar secara sukarela memberikan informasi penting seperti password ataupun OTP. Dan ada dasar hukum di Indonesia. Cyber transaksi elektronik diatur dalam beberapa pasal Undang-Undang ITE, yang mana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Berikut pasalnya, yaitu pertama pasal 28 ayat 1, larangan menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian ada pasal 30, yang mana
larangan mengakses sistem elektronik secara ilegal. Dan kemudian ada pasal 32 ayat 1, larangan memanipulasi data elektronik untuk keuntungan tertentu. Yang kemudian ada pasal 36, larangan melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Sanksi dari pelaku dapat dikenai hukuman penjara hingga 12 tahun dan atau denda hingga 12 miliar, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan. Begitulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan dalam kata-kata saya, mohon dimaafkan dan dibahas di kolom komentar. Sekian dari saya.